Halo, di sini kami dari kelompok 2 basis data. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar maupun proyek akhir kami yang bertujuan untuk mengisi nilai basis data kami pada semester ini. Nah, di sini kami memiliki anggota yang berisikan. Di sini kami kelompok 2 memiliki jumlah 6 anggota. Yang pertama ada saya, Jonathan. Jonathan. Yang kedua ada Gracia, ada Sunanda, ada Joel, Hermon, dan juga Yan Riko. Selanjutnya, pada bagian ini akan dijelaskan oleh Yan Riko. Yang pertama itu ada online travel again yang di mana proyek ini bertujuan untuk merencanakan dan mengimplementasikan sistem manajemen basis data yang efisien untuk mendukung operasi sistem bagian perjalanan online. Proyek ini mencakup desain skema basis data yang memungkinkan pemesanan tiket pesawat, tiket bus, resep hotel, dan paket perjalanan lainnya, serta mengimplementasikan fungsional query yang relevan. Selain itu, proyek ini akan menangani aspek keamanan data, penanganan transaksi, dan optimalisasi kinerja basis data untuk memberikan pengalaman penggunaan yang mulus. Nah, yang berikutnya itu ada fungsional dan non-fungsional. Yang dimana pertama fungsional dapat membuat akun dengan mengisi formulir register. Yang kedua, menggunakan yang sudah memiliki akun dapat masuk ke platform. Yang ketiga, dapat mencari tiket perjalanan. Yang keempat, dapat memesan tiket perjalanan setelah menemukan pilihan yang sesuai. Yang kelima itu dapat membayar tiket secara online. Dan yang kedua itu ada non fungsionalnya. Yang pertama ada kinerja, yang kedua ada ketersediaan. Itu penjelasan dari setiap FR dan NFR bila relasinya dapat dilihat dengan menampilkan entiti dari relasi IRD. Nah, yang berikut itu ada IRD yang dimana kita login pertama. Di yang kedua itu ada memiliki usernya dan user turun ke perusahaan. Setelah itu dari perusahaan dia memiliki yang seperti di sini, baru dia membuat ID hotel, layanan pesawat, dan harga tiket pesawat, dan jenis pesawat. Yang di sini ada hotel sama yang di samping ada ID hotel, website layanan hotel, alamat, harga ruangan. Yang di mana ada bus lagi, kita ID-nya, baru website layanan busnya, harga tiket busnya, dan jenis busnya. Baru yang terakhir itu tren yang di mana harga tiket kereta, baru website yang layanan kereta dan jenis kereta dan ID keretanya. Dan yang disita pelanggan yang di mana ada 7, yang pertama itu ada email, alamat, umur, nomor akun, baru nama, NIM, nomor telepon, dan password. Dan melakukan pencarian ke beberapa ini ada pesawat, penerbangan, hotel, kereta bus, tanggal keberangkatan, dan tanggal kepulangan. Setelah pencarian dia menemukan
yang dimana produk yang gambar, ulasan, mata uang, promosi, jumlah pemesanan, dan ID produk. Nah, setelah itu ada tiket hotelnya, yang dimana seperti yang tadi ada ID-nya, check out dan check in, dan jenis ruang dan nomor ruang, yang dimana itu referensinya di atas. Ah ya, tentang RD seperti itu lah. Lanjut dengan saya. Kemudian sini ada CDM. Pertama di sini user itu memiliki foreign key, primary key email dan foreign key username, nick dan alamat. Kemudian user itu harus memiliki login, yaitu foreign key-nya username. Kemudian pelanggan yaitu memiliki primary key email dan foreign key-nya itu nick, password, nomor telepon, alamat, nama dan akun loyalitas. Kemudian perusahaan juga memiliki foreign key ID perusahaan, primary key ID perusahaan dan foreign key-nya itu email, ID kereta, ID bus, ID hotel, dan ID airlines. Nah, kemudian dari perusahaan itu memiliki airlines dengan primary key ID airlines dan foreign key dan adalah website layanan pesawat, harga tiket pesawat dan jenis pesawat dan ID perusahaan. Kemudian hotel di sini memiliki primary key ID hotel dan foreign key website layanan hotel, alamat, harga ruangan dan ID perusahaan. Kemudian sini ada bus dan dengan primary key ID bus dan foreign key-nya website layanan bus, harga tiket bus, jenis bus dan ID perusahaan. Kemudian sini ada train yaitu dengan memiliki primary key ID kereta yaitu foreign key-nya website layanan kereta, harga tiket kereta, jenis kereta dan ID perusahaan. Nah, kemudian dari pelanggan itu memiliki data reservasi dengan foreign key-nya itu adalah ID tiket pesawat, jumlah tiket pemesanan dan email. Kemudian dari data reservasi foreign key itu ada ID hotel, jumlah, tanggal pemesanan dan email. Begitu juga dengan data reservasi bus dan reservasi tiket kereta. Kemudian dari data reservasi pesawat di sini memiliki tiket pesawat dengan primary key-nya itu ID tiket pesawat dan foreign key nomor kursi pesawat, jenis kursi pesawat, tanggal penerbangan. Kemudian untuk tiket hotel yaitu dengan memiliki primary key ID tiket hotel dengan foreign key-nya itu check in, check out, nomor ruangan dan jenis ruangan, dan tiket bus primary key-nya adalah ID tiket bus dengan foreign key-nya nomor kursi bus, jenis kursi bus, tanggal keberangkatan. Kemudian ada tiket kereta dengan primary key-nya di tiket kereta dengan foreign key-nya itu nomor kursi kereta, jenis kursi kereta, tanggal keberangkatan. Kemudian dari pelanggan itu memiliki email dengan primary key-nya itu ID dan foreign key-nya itu password. Kemudian pelanggan itu melakukan pencarian dengan foreign key-nya itu ID, penerbangan, hotel, kereta, bus, dan tinggal keberangkatan dengan produknya dengan primary key ID produk dan foreign key-nya itu ada gambar, ulasan, mata uang, promosi, jumlah pemesanan, kemudian ID tiket pesawat, ID tiket hotel, ID tiket bus, dan tiket kereta. Kemudian pelanggan juga akan melakukan pembayaran dengan ada batas pembayaran, kode promo, status pembayaran, jumlah pembayaran, tanggal dan waktu pembayaran, dan email. Kemudian jenis pembayaran itu ada dua, yaitu dengan e-wallet dengan primary key-nya ID wallet payment dengan foreign key-nya itu email e-wallet, nomor e-wallet,
nomor e-wallet, dan jenis dompet digital. Yang kedua itu ada bank, yaitu yang primary key-nya ID bank payment dengan nama bank, nomor telepon bank, email, dan nomor rekening. Sekian dari penjelasan CDM, dilanjutkan teman saya. Selanjutnya di sini untuk PDM, di sini dia ada login, username itu sebagai varchar sebagai primary key-nya, terus ini ada password sebagai foreign key-nya. Di sini ada user, email itu sebagai varchar, nick sebagai varchar, alamat sebagai varchar. Terus di sini lanjutnya ada sebagai jika user sebagai pelanggan, maka email akan menjadi varchar, password menjadi varchar, nomor telepon menjadi integer, alamat menjadi varchar, nama varchar. Terus lanjut di sini untuk yang dia menjadi pembayaran, pertama itu batas waktu pembayaran itu integer, kode promo varchar, status pembayaran varchar, jumlah pembayaran varchar, terus tanggal dan waktu pembayaran varchar, email itu sebagai primary key-nya. Terus di sini dia sebagai e-wallet, di sini ID wallet payment itu sebagai varchar, nama nama e-wallet sebagai varchar, nomor e-wallet sebagai integer, jenis dompet digital sebagai varchar, email e-wallet. Terus sini dia sebagai bank. Di sini dia ID bank itu ada dia sebagai ID bank payment varchar sebagai primary key-nya, nama bank varchar, nomor rekening sebagai integer, nomor telepon bank menjadi varchar, email bank sebagai varchar. Terus di sini kita lanjut ada dia sebagai pencarian. Di sini kita dapat melihat di dalam pencarian itu ada dia untuk mencari tiket pesawat sebagai varchar, penerbangan varchar, hotel, kereta, bus, tanggal keberangkatan. Terus di sini dia ada produk, di sini ID produk sebagai integer atau ini merupakan primary key-nya. Terus dia ada gambar, ulasan sebagai varchar, mata uang sebagai varchar, promosi sebagai varchar, jumlah pesanan sebagai varchar, ID tiket sebagai integer, begitu juga ID sampai ID tiket kereta sebagai integer. Selanjutnya di sini ada dia tiket pesawat. Tiket pesawat ini ID tiket pesawat sebagai integer, nomor kursi pesawat sebagai integer, jenis kursi pesawat sebagai varchar, tanggal penerbangan sebagai integer. Terus ini dia ada sebagai tiket hotel. Di sini dia cek ID tiket hotel sebagai primary key-nya, check-in sebagai integer, check-out sebagai integer, nomor ruangan integer, jenis ruangan menjadi varchar. Terus ini ada tiket bus, ID tiket bus varchar, ini sebagai primary key, nomor kursi bus sebagai varchar, jenis kursi bus sebagai varchar, dan tanggal keberangkatan integer. Di sini ada dia yang terakhir itu tiket kereta, ID tiket kereta menjadi varchar, nomor kursi kereta menjadi varchar, tanggal keberangkatan integer, jenis kursi kereta varchar. Untuk data reservasi di sini ID tiket kereta merupakan foreign key-nya, primary key. Di sini ada jumlah sebagai integer, tanggal pemesanan sebagai integer, email sebagai varchar. Begitu juga dengan data reservasi untuk tiket bus, tiket hotel, dan tiket pesawat. Selanjutnya di sini untuk yang dia ke perusahaan, ID perusahaan itu merupakan primary key, email sebagai varchar, ID kereta integer, ID bus sampai ID airlines merupakan integer. Selanjutnya sini kita lihat untuk yang airlines, di sini ID airlines sebagai integer, sebagai primary key-nya, website layanan pesawat merupakan varchar, harga tiket pesawat merupakan integer, jenis pesawat merupakan varchar, ID perusahaan merupakan integer sebagai primary key-nya. Sebagai foreign key-nya. Terus di sini ada hotel, ID hotel merupakan integer, merupakan primary key, jenis hotel merupakan varchar, website layanan hotel merupakan varchar, alamat merupakan varchar, harga ruangan integer, dan di sini dia ID perusahaan merupakan integer sebagai primary key-nya. Begitu juga untuk bus dan train. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk PDM saya serahkan kepada teman saya selanjutnya.
Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian normalisasi yang akan dijelaskan oleh dua kawan kami, yaitu Gracia dan Sunanda. Selanjutnya di sini ada normalisasi. Normalisasi itu bertujuan untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Normalisasi itu juga mengorganisasi data di dalam tabel untuk menghindari anomali seperti penyisipan, pembaruan, dan juga penghapusan. Dalam konteks sistem online travel agent, mari kami akan menjelaskan normalisasi pada tahapannya. Nah, di sini yang pertama ada tabel reservasi tiket pesawat. Di sini mempunyai primary key ID pesawat. Jadi di sini untuk dua NF-nya, ID pesawat yang sebagai primary key dialah yang menentukan jenis pesawat, nomor kursi, dan jenis kursi. Selanjutnya, untuk dua NF, ID pesawat juga bisa menentukan tanggal penerbangan, tujuan, dan harga. Selanjutnya, di sini ada ID pesawat yang sebagai primary key juga menentukan ID pelanggan dan nama dari pelanggan. Nah, untuk 3NF sendiri, yaitu bentuknya transitif, jadi di sini primary key-nya ID pesawat menentukan jenis kursi, dan jenis kursi bisa menentukan harganya. Selanjutnya, ID pesawat bisa menentukan ID dari pelanggan, dan ID pelanggan itu bisa menentukan nama pelanggan. Selanjutnya, untuk tabel pelanggan. Di sini diketahui primary key-nya adalah ID pelanggan. Jadi ID pelanggan ini bisa menentukan nick, nama pelanggan, email, dan nomor telepon. Selanjutnya, ID pelanggan juga bisa menentukan nick dan nomor. Untuk 3NF-nya yang bersifat transitif, ID pelanggan bisa menentukan nick, dan nick bisa menentukan nama. Selanjutnya kita masuk ke tabel bus. Tabel tiket bus ini di sini yang sebagai primary key-nya ada ID tiket bus dan ID pelanggan. Jadi ID tiket bus ini bisa menentukan nomor kursi bus dan jenis kursi bus. ID tiket bus juga bisa menentukan jenis kursi bus, tanggal keberangkatan, kota tujuan, dan juga harga. ID tiket bus juga menentukan ID pelanggan dan nama pelanggan. Untuk 3NF sebagai sifat transitifnya, ID tiket bus bisa menentukan nomor kursi bus, dan nomor kursi bus bisa menentukan jenis kursi bus. Selanjutnya, ID tiket bus bisa menentukan tanggal keberangkatan, dan tanggal keberangkatan bisa menentukan kota tujuan. Selanjutnya, ID tiket bus bisa menentukan ID pelanggan, dan ID pelanggan bisa menentukan nama pelanggan. Selanjutnya di sini ada tabel reservasi untuk tiket kereta api, sama seperti sebelumnya, yang menjadi primary key itu ada ID tiket kereta api, dan untuk 2NF-nya, ID tiket lah yang menentukan destinasi dan tanggal keberangkatan, kemudian ID tiket yang menentukan nomor kursi, jenis kursi, dan juga harga. ID tiket juga menentukan ID pelanggan dan nama pelanggan. Untuk 3NM sebagai sifat transitifnya, ID kereta api yang menentukan nomor kursi, dan nomor kursi yang menentukan jenis kursi. Selanjutnya, nomor kursi bisa menentukan jenis kursi, dan jenis kursi itu bisa menentukan harganya. Selanjutnya, ID tiket kereta api bisa menentukan ID pelanggan dan nama pelanggannya. Yang selanjutnya di sini ada hotel. Untuk pemesanan reservasi hotel, di sini menjadi primary key-nya adalah hotel ID, di mana 2NF-nya hotel ID bisa menentukan nomor ruangan, jenis ruangan, dan juga harga. Kemudian hotel ID juga bisa menentukan check-in dan check-out. Hotel ID bisa menentukan hotel name. Kemudian hotel ID bisa menentukan nama ID pelanggan dan nama pelanggan. Selanjutnya, di sini ada 3NF yang bersifat transitif. Hotel ID bisa menentukan nomor ruangan bisa menentukan jenis ruangan. Hotel ID juga bisa menentukan check-in, dan check-in bisa menentukan check-out. Hotel ID bisa menentukan ID pelanggan dan nama pelanggan. Selanjutnya di sini ada tabel pembayaran yang menjadi primary key di sini adalah ID pembayaran dan ID pelanggan. Di mana untuk 2NF-nya, ID pembayaran itu bisa menentukan kode promo dan jumlah pembayaran. ID pembayaran juga bisa menentukan batas waktu pembayaran, tanggal waktu pembayaran, dan status pembayaran. ID pembayaran bisa menentukan ID pelanggan dan nama pelanggan. Untuk 3NF-nya sendiri, ID pelanggan bisa menentukan jumlah pembayarannya bisa menentukan status pembayaran. ID pembayaran bisa menentukan tanggal waktu pembayaran, dan tanggal waktu pembayaran bisa menentukan batas waktu pembayaran. Untuk ID pembayaran bisa menentukan ID pelanggan dan nama pelanggan. Selanjutnya di sini ada tabel e-wallet, di mana yang menjadi primary key-nya adalah ID wallet, maka ID wallet-nya yang menentukan ID pembayaran dan nama pelanggan. Selanjutnya ID wallet-nya yang menentukan nomor wallet, ID wallet yang menentukan nomor wallet, nama wallet, jenis wallet, dan email dari wallet-nya.
Kemudian untuk sifat transitifnya, ID wallet menentukan nomor wallet dan menentukan nama wallet. Selanjutnya, ID wallet menentukan ID pembayaran dan ID pembayaran menentukan nama pelanggan. Nomor wallet menentukan nama wallet dan jenis wallet. Selanjutnya, di sini ada tabel bank dan berikutnya ada tabel-tabel lain yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sunanda. Tuh, yang sekarang itu tabel bank di mana kita bisa lihat primary key-nya menjadi ID bank, yaitu untuk dua NF-nya, maka ID bank dapat menentukan ID pembayaran dan nama pelanggan. Terus ID bank juga dapat menentukan ID pembayaran dan nomor rekening. Terus ID bank juga dapat menentukan nama bank, nomor telepon bank, dan email bank. Terus untuk yang menjadi 3 NF-nya atau sifat transitifnya, ID bank itu bisa menentukan nama bank dan nama bank bisa menentukan nomor telepon bank. Terus selanjutnya ID bank juga bisa menentukan ID pembayaran dan ID pembayaran dapat menentukan nama pelanggan. Untuk tabel berikutnya di sini ada tabel pembayar tabel perusahaan di mana terdapat primary key di sini yaitu ID perusahaan. Untuk dua NF-nya, jadi ID perusahaan ini dapat menentukan ID layanan pesawat dan jenis pesawat. Terus ID perusahaan dapat menentukan ID kereta api dan jenis kereta api. Terus ID perusahaan dapat menentukan ID bus dan jenis bus. Terus ID perusahaan juga dapat menentukan ID layanan hotel dan jenis hotel. Terus tabel yang berikutnya, di sini ada tabel perusahaan bus. Di sini yang menjadi primary key-nya itu ID bus. Jadi untuk dua NF-nya, ID bus dapat menentukan jenis bus dan dapat juga menentukan web layanan bus. Terus juga ID bus dan jenis bus dapat menentukan harga tiket bus. Terus untuk menjadi 3 NF-nya, ID bus dapat menentukan jenis bus dan jenis bus dapat menentukan harga tiket bus. Terus tabel berikutnya ada tabel pesawat, tiket perusahaan pesawat. Dan yang menjadi primary key di sini ada ID pesawat. Terus dua NF-nya, ID pesawat dapat menentukan jenis pesawat dan web layanan pesawat. Terus ID pesawat juga, ID pesawat dan jenis pesawat bisa menentukan harga tiket pesawat. Untuk yang menjadi 3 NF-nya yaitu ID pesawat dapat menentukan jenis pesawat dan jenis pesawat dapat menentukan harga tiket pesawat. Terus untuk tabel yang berikutnya di sini ada tabel kereta api yang menjadi primary key di sini yaitu ID kereta api. Jadi dua NF-nya dapat kita buat menjadi ID kereta api, dapat menentukan jenis kereta api dan web layanan kereta api. Terus ID kereta api dan jenis kereta api dapat menentukan harga tiket kereta api. Untuk menjadi 3 NF-nya, ID kereta api dapat menentukan jenis kereta api dan jenis kereta api dapat menentukan harga tiket kereta api. Terus untuk tabel yang berikutnya, tabel yang terakhir itu ada perusahaan hotel, di mana primary key di sini juga ID hotel dan dua NF-nya menjadi ID hotel dapat menentukan nama hotel, web layanan hotel dan alamat. Terus ID hotel juga dapat menentukan harga ruangannya. Dan untuk menjadi transitifnya yaitu ID hotel dapat menentukan nama hotel dan nama hotel dapat menentukan alamat. Selanjutnya akan kami serahkan ke teman kami, Jonathan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai segala macam sintaks tabel-tabel yang telah kami buat, yaitu di sini adalah pengimplementasian kami di SQL-nya. Yang pertama itu kami mau membuat database bernama Proyek Basdat Kota atau singkatan dari Online Travel Agency kelompok 2 tahun 2023 Informatika. Nah, berdasarkan semua tabel fisik tadi maupun normalisasi, kami sudah mendapatkan segala datanya, sehingga di sini kami tinggal mengimplementasikan ke bagian pembuatan tabel. Yaitu di sini ada tabel pelanggan, yang di mana fungsi ID pelanggan sebagai primary key, lalu atribut-atributnya di sini kami buat lagi untuk menjadi atribut di tabel kami, lalu kami tinggal memasukkan datanya aja menggunakan fungsi insert. Nah, selanjutnya adalah pembuatan tiket bus. Nah, karena tiket bus ini di dalamnya ada ID tiket bus, ada ID pelanggan, dan atribut-atribut lainnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Maka, karena ada ID pelanggan juga di dalam tiket bus, berarti itu berfungsi sebagai foreign key yang berasal dari primary key-nya ID pelanggan. Makanya saya membuat di sini foreign key ID pelanggan reference atau
mengambilnya dari pelanggan serta ID pelanggan. Sama selanjutnya dengan pembuatan tiket pesawat, yaitu saya namakan tabel pesawat, lalu masukkan ID pesawat, ID pelanggan, dan segala macam. Lalu saya masukkan datanya. Selanjutnya tiket kereta api juga sama. Selanjutnya hotel reservation atau tiket hotel lah. Itu juga sama. Memiliki primary key, foreign key reference. Selanjutnya yaitu masuk ke pembayaran. Ya, di sini punya ID pembayaran voucher primary key, ID pelanggan sama juga. Tinggal memasukkan datanya aja dalam pembuatan tabel wallet, yaitu anak dari pembayaran yang nanti juga ada isinya ID pembayaran yang berfungsi sebagai foreign key-nya, dan juga tabel bank, pembayaran melalui bank juga sama seperti tabelnya e-wallet. Selanjutnya kita punya tabel untuk perusahaan-perusahaan, yaitu ada perusahaan bus, perusahaan pesawat, airplane company, perusahaan kereta, dan perusahaan hotel. Nah, selanjutnya di sini kami mempunyai, di sini adalah bagian update set operators aggregate function. Di sini nanti saya membuat fungsi select from all hotel yang di sini berfungsi untuk menunjukkan isi dari segala macam yang ada di tabel hotel. Nah, selanjutnya saya membuat select specific column yang nanti dia mengambil ID hotel, nama hotel, alamat, harga ruangan dari tabel hotel. Inilah hasilnya. Selanjutnya saya membuat filter data menggunakan where clause. Di sini saya mau menunjukkan di mana apa nama hotel yang mempunyai web layanan hotelnya disebut dengan booking.com. Nah, selanjutnya di sini untuk mengupdate harga ruangan spesifik hotel. Di sini nanti kita upgrade harga ruangan berapa ruangan jika ID hotelnya itu hotel 0001. Selanjutnya menggunakan operasi matematika, yaitu di sini adalah mengalihkan harga ruangan mengkalikan 1,1 biar membuat harga ruangan promo dari tabel hotel. Di sini ada hasilnya. Selanjutnya adalah membuat select, di mana saya membuat ID hotel, lalu tabel di bagian kolom selanjutnya berisikan nama hotel dan web layanan hotel dari hotel info, dan membuatnya ke dalam hotel info dari tabel hotel. Ini hasilnya memiliki ID hotel, lalu hotel info memiliki nama hotel dan websitenya. Lalu di sini untuk menghitung rata-rata harga ruangan dalam hotel, ya rata-rata harga, dan menghitung berapa banyak jumlah hotel yang telah kami buat menggunakan select count. Lalu di sini untuk mengatasi nilai nol, di sini saya membuat fungsi select ID hotel, nama hotel, equals alamat. Jika alamat tidak tersedia, maka hasilnya, jika ada alamat yang hasilnya nol, maka akan keluar hasilnya alamat tidak tersedia. Karena data kami tidak ada alamat yang berisikan nol, nol, maka tidak ada keluar alamat tidak tersedia. Lalu di sini ada multiple table with nested subqueries and join table. Di sini kita membuat join table di mana ID pelanggan sama dengan tiket bus yang memiliki ID pelanggan yang sama. Ini hasilnya. Selanjutnya kita mau buat di mana menggunakan nested subquery, di mana kita mencari siapa yang membooking ruangan suite di dalam hotel. Nah, kita temukan hasilnya ada 5 orang. Selanjutnya kita membuat joining tiket kereta api, yaitu membuat tiket kereta api dan pelanggan, di mana nanti ada yang punyain ID pelanggan yang sama di kereta api. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya ini kita mau membuat jika seseorang memesan hotel dimanapun, hasilnya tidak keluar sama sekali dikarenakan tidak ada yang mempunyai ID tiket hotel yang sama dengan ID hotel. Selanjutnya, di sini kita membuat berapa banyak yang dibayar oleh customer-customer atau pelanggan-pelanggan kita. Di sini fungsinya kita mau select ID pelanggan, select nama pelanggan, kita select jumlah pembayaran, from pembayaran, di mana ID pelanggan sama dengan pelanggan ID pelanggan, jadi total payment, semua pembayaran dari pelanggan. Di sini kita dapat hasilnya. Mungkin ada pelanggan yang memesan 2 dari tiket, kita tambahkan juga nilai-nilainya, jadi jumlahnya semua. Di sini sama seperti tiket kereta api, ini membuat di mana siapa yang memesan pesawat juga punya ID pelanggan, inilah hasilnya. Nah, kita masuk ke
implementing view. Pertama saya mau menjoining pelanggan dan tiket bus. Di sini saya membuat view dari ya yang sebelum-sebelumnya, yang 5 di atas tadi, siap pelanggan tiket bus view, di mana jika pelanggan memiliki ID pelanggan dan dia juga memesan tiket bus. Selanjutnya sama seperti yang di atas tadi, saya mau mencari siapa pelanggan yang memesan hotel dan dia mempunyai ID pelanggan juga. View yang ketiga, saya sama seperti yang di atas tadi, 5 di atas tadi, saya membuat view-nya, di mana jika dia pelanggan memesan tiket kereta api dan juga dia punya ID pelanggan. Sama seperti tabel sebelumnya juga, di sini ada pesawat dan pelanggan join table. Nah, sama juga seperti sebelumnya, ini ada pelanggan dan tiket bus join table. Nah, kita masuk ke store prosedur dan function. Ini saya membuat function, di sini saya membuat create store prosedur untuk memasukkan data ke tiket bus. Nah, inilah query-nya, hasil dijalankan. Lalu inilah eksekusinya, di mana saya akan menginsert provided value untuk tiket bus table yang berisikan tiket bus, ID pelanggan, segala macam. Nanti values-nya tinggal saya isi new ID pelanggan, nomor kursi bus, dan lanjutnya. Selanjutnya saya membuat fungsi untuk mencari beberapa jumlah yang dibayar untuk seorang customer. Inilah fungsinya, dan ini eksekusinya. Saya mau mencari customer dengan ID pelanggan 1001, berapa jumlah yang dibayarnya. Maka hasilnya adalah total payment for customer cost adalah $800. Selanjutnya saya membuat fungsi untuk menghitung rata-rata harga ruangan hotel. Inilah fungsinya saya buat. Nah, eksekusinya adalah select average hotel room price convert voucher dari average room price as result. Nah, nanti ini hasilnya ada berapa harga rata-rata ruangan hotel. Nah, di sini selanjutnya adalah create store procedure untuk mengupdate payment status. Di sini berfungsi untuk mengganti salah satu pelanggan dari belum bayar, misalnya di status pembayarannya menjadi bayar. Inilah fungsinya. Lalu kita mengeksekusinya dengan kita masukkan berapa ID pembayaran dia, lalu kita isi new status, yaitu statusnya jadi dibayar lunas atau belum lunas. Nah, selanjutnya kita mau membuat fungsi untuk mencari berapa total yang dibayar oleh seorang customer. Nah, ini fungsinya. Lalu eksekusinya itu kita isilah customer ID kita berapa, lalu total amount-nya berapa. Lalu kita select total amount-nya dari database kita yang menggunakan fungsi kita. Nah, nanti dia akan mengeluarkan select display. Ini untuk result-nya, plus customer ID kita, lalu convert varchar-nya. Nah, sekian dari kami untuk penjelasan implementasi. Selanjutnya, kami akan masuk ke bagian, yaitu selanjutnya kami mau refleksi dari setiap anggota kelompok, bagian tugas, kesulitan yang ditemukan, bagaimana setiap individu mengalami kesulitan tersebut. Nah, refleksi dari kami, yaitu dalam pembagian tugas sudah agak bagus, tapi masih ada progres yang mana kita semua masih membuat kesalahan satu sama lain. Nah, kesulitan yang ditemukan dalam pengerjaan proyek adalah bahwa setiap pengumpulan progres tidak ada diberikannya komen oleh pembimbing maupun tidak dibimbing terus dalam setiap pengumpulan progres, sehingga untuk selanjutnya kami tidak tahu bagian mana yang perlu dibetulkan atau yang mau dibuat baru. Selanjutnya, bagaimana setiap individu menangani kesulitan tersebut, kami menanyakan pribadi melalui chat kepada kawan kami yang paham, ataupun kami langsung menchat kakak pembimbing kami. Lalu, saran untuk penyelenggaraan kami tahun depannya adalah bahwa kesannya diberikan bimbingan yang lebih dekat dari dosen maupun teaching assistant dalam pengerjaan proyek kami. Sekian presentasi kami mengenai online travel agency. Bila ada salah kata, kami ucapkan maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.